Laksan khas dari kota Palembang wajib banget ada kalau lagi berbuka puasa. Di setiap sudut kota Palembang untuk nemuin laksan di bulan Ramadan sangat mudah, tapi kalau di hari-hari biasa yang ngejual hanya lapak-lapak tertentu aja. Ini adalah empek-empek berkuah santan dan ini beneran endul banget, teman-teman wajib cobain. Lemak nian man uji wong Palembang tuh. Nah, jangan ndak dicoba, ini lemak nian. Pokoknya resepnya no abal-abal no tipu-tipu dan simak videonya sampai selesai ya. Gimana mana? Ngiler nggak? Ngiler dong. Payu begancang dibuat, jangan dijingok ibae, agak nyesel. Hai semua, temenin aku masak yuk. Kali ini aku mau bikin laksan khas dari kota Palembang, kota kelahiran saya. Nah, ini recommended banget buat teman-teman recook dan recommended juga buat dijadiin menu jualan ya. Untuk rasanya lemak nih, pokoknya wajib dicobai resep ini. Sebelum ke resepnya, berikan dukungannya berupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Yuk ke resepnya. Pertama-tama kita siap ke ikan geling 1 kilo ya. Air dingin 500 gram. Kita aduk merata sampai tercampur rata dan pastikan tidak ada ikannya yang bergerindil ya. Kalau sudah halus ya, masuk ke bawang putih yang udah dihalus ke 3 siung bae, aduk merata, lanjut masuk ke atribut lainnya yaitu 2 butir telur yang segar ya, dan diaduk merata kembali. Lanjut masukin minyak sayur 50 ml yang minyak sayur yang bersih ya, atau sekitar 3-4 sendok makan. Aduk merata kembali. Lanjut kita masukkan seasoningnya, micin 1 sendok makan dan tambahkan gula pasirnya 1 sendok teh saja atau 1/4 sendok teh dan garam halus 60 gram ya, sekitar 3 sendok makanan 60 gram itu. Dan diaduk merata. Jika garam udah masuk, tekstur ikan gilingnya akan mengental seperti ini. Pokoknya kalau belum masuk sagu, bejek-bejek dah apa tujuannya agar tekstur dari adonan ikan ini kejel. Kalau sudah dirasa sudah kental, sudah oke, baru masukkan aci sagu tapioka sebanyak 800 gram di dalam adonan ya. Dan kalau sudah masukin tepung aci sagu tapioka ini, diaduknya jangan menggunakan tenaga ya, santuy aja, pelan-pelan aja. Pokoknya pelan-pelan saja ya, alon-alon asal kelakon. Pokoknya jangan dibejek-bejek kalau sudah masuk sagu, dan jangan lamo-lamo kalau sudah dimasuk ke sagunya, biar pempeknya tidak keras berdengkang. Nah, kalau pengen pempeknya putih, gunakan sagu yang bagus ya. Semakin bagus dan semakin berkualitas sagunya, maka pempeknya semakin oke ya.
Dan pastikan tangannya wajib bersih ya teman-teman, jangan salpok. Aku nggak menggunakan sarung tangan karena bikin pempek itu nggak bisa pakai sarung tangan. Kalau aku pribadi ya, tujuannya nggak pakai sarung tangan itu biar kita kerasa ada tepung yang bergerindil atau tidak. Dan saya tambahin sedikit lagi ya untuk menggenapkannya, karena tadi timbangan 800 gram yang saya tumpahin tuh nggak genep banget, dan saya tambahin lagi ya. Pokoknya total sagu di dalam adonan ini 800 gram. Sagunya sedikit dibanyakin karena ini adalah laksan yang akan berenang di dalam kuah santan. Tujuannya sagunya lebih banyak agar tidak loyak atau benyek gitu ya. Dan pastikan tidak ada sagu yang bergerindil di dalam adonan ikan ini, dan diaduk merata secara pelan-pelan. Dan jika sudah merata, hentikan aduk mengaduknya. Lanjut kita ke proses pembentukan. Siapkan talenan dan dilapisin sama sagu. Jadi kita menyiapkan sagunya itu 1 kg karena kita akan berpupur-pupuran sagu di tangan dan di talenan. Dan cara ngebentuknya perhatiin di video ya. Tujuan diginiin gitu ya, nggak tahu namanya apa, biar dia tidak lengket di talenan. Jadi ada sagu di tangan kita tadi, kita tepuk-tepuk di adonannya tadi ya, sembari ngeratain biar tidak pecah. Nah baru kita ngegilesnya di talenan, digulung-gulung perlahan. Dan jika adonan kita bagus, maka ketika kita menggulung itu mudah banget. Nah karena ini bukan pempek lenjer, kita pipihkan. Nah, itulah yang ngebedain laksan sama pempek lenjer. Kalau pempek lenjer dia bulat, ya bulat lonjong. Tapi kalau laksan panjang tapi sedikit pipih. Untuk ukuran besarnya disesuaikan sama kebutuhan aja ya. Ini untuk sekitar 3 potong. Jadi saya hanya besarnya segini aja. Saya ulangin lagi ya, tangannya balurin ke sagu, ambil adonannya, ditepuk-tepuk, sedikit diremas-remas seperti itu. Udah sagu yang di tangan udah ngenyatu di adonan, baru kita giles di talenan. Untuk beratnya itu dikira-kira aja. Kalau teman untuk jualan sebaiknya ditimbang ya, agar bentuknya sama. Habis dibentuk langsung dicemplungin di air yang udah kita siapkan ya. Maaf saya tadi lupa bilang, airnya dikasih minyak sayur ya agar tidak lengket. Habis ngebentuk langsung dicemplungin ke air yang udah kita siapkan ya. Dan jangan dikotak-katik, biarkan dia sampai mengambang seperti ini. Kalau dia sudah mengapung ya, diamkan sebentar dan baru ditiriskan dan diangkat. Terap, pempek laksan udah jadi, dan ini kita dinginkan terlebih dahulu.
Setelah dingin kita potong-potong ya, ukurannya disesuaikan sama selera masing-masing. Seperti yang saya bilang di awal tadi, saya ngebentuknya ini kira-kira untuk 3-4 potong ya. Dan jika adonannya bagus, dia akan berongga seperti itu ya, ada lubang-lubang di dalam adonan pempeknya. Bikin pempeknya kelar, lanjut kita ke perbumbuannya ya. Cabai merah keriting 100 gram, bawang merahnya 12 siung, bawang putihnya 10 siung, dan tambahkan kemiri yang udah disangrai 5 butir saja, dan tambahkan udang kering seikhlasnya. Dan kita akan haluskan. Siapkan minyak sayur yang bersih seikhlasnya, dan lanjut kita masukkan bumbu yang udah kita haluskan tadi, dan kita akan tumis sampai dia mengeluarkan aroma yang harum sekali. Sebelum dia tanak, masukkan ketumbar bubuk 1 sendok makan. Maaf kelupaan di awal tadi ya. Dan ini kita masak sampai dia benar-benar tanak. Do you know tanak? Maksudnya udah harum banget ya, dan tidak ada aroma langu. Pokoknya dia udah harum banget. Berarti itu udah matang bumbunya. Siapkan santan 1 liter ya, tingkat kekentalannya disesuaikan sama selera. Dan bumbu dari bumbu tadi masukkan setengahnya, dan masukkan aromatiknya berupa daun salam. Dan ini kita masak dan dijaga jangan sampai dia pecah. Jumlah bumbu halus tadi sengaja saya bikin untuk 2 kali masak ya. Dan jika teman ingin memasukkan semua jumlah bumbu tadi, berarti santannya sekitar 2 literan. Dan itu rasanya medok banget ya, bumbunya mantul banget. Dan jika sudah santannya sudah masak, masukkan pempeknya dan laksan siap dihidangkan. Untuk seasoning di kuahnya disesuaikan sama selera ya, kayak garam, gula, dan penyedap. Sebagai pelengkap, taburin daun kucai ya, agar lebih mantul lagi. Dan ini cocok banget buat dijadiin menu takjil atau jualan ya. Dan ini recommended banget buat kalian recook. Terima kasih udah menonton videonya sampai selesai. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu dan berlimpah rezekinya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya robbal alamin. See you, bye bye. Assalamualaikum. Sampai bertemu lagi di resep selanjutnya.